MK yang menggugat meminta agar tunjangan pensiun anggota DPR dihapuskan karena kan dianggap hanya menjabat satu periode atau beberapa periode tapi mendapatkan tunjangan seumur hidup nih Bang. Tanggapannya mungkin dari pimpinan DPR. Ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan kita akan ikut, demikian. Bang, tapi soal reformasi Polri tadi sebenarnya ada indikasi dugaan pembangkangan nggak sih Bang? Karena kan ada dua tim ya. Kan memang kita sudah cek dan sudah juga disampaikan ke media bahwa tim yang dibentuk oleh kepolisian itu dalam rangka menyambut komisi reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden. Dan setahu saya hal tersebut sudah disampaikan kepada Presiden tentang maksud dan tujuannya. Demikian. Jadi untuk mempermudah komisi reformasi yang dibentuk Presiden ketika akan masuk ke kepolisian dalam rangka menjalankan tugasnya. Demikian. Mbak Dasko update terkait dengan KUHAP kan sekarang udah mau masuk masa reses itu seperti apa? Untuk KUHAP sendiri sampai dengan sekarang dan pada saat masa reses nanti kita tetap menerima partisipasi publik yang memang KUHAP ini luar biasa perhatian atensi dari masyarakat sehingga belum disahkannya itu karena masih tetap kita menerima partisipasi atau masukan-masukan dari publik sehingga di waktu reses pimpinan Komisi 3 juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik sebelum kemudian pada batas waktunya yaitu kemungkinan masa sidang depan kita akan putuskan. Tanggapan Mbak Puan selaku pimpinan kemarin pada saat rapat kerja bersama dengan BPOM BGN di Komisi 9 bahwa ditekankan pentingnya Perpres untuk menjadi payung hukum untuk MBG sendiri ini untuk tata kelola dan juga regulasi. Kalau dari pimpinan melihat ini seperti apa? Sama halnya soal kasus radioaktif Mbak Cesium 137 di Cikande. Ini bagaimana melihatnya? Karena kan tentu berbahaya sekali untuk kesehatan. Bagaimana pesan untuk pemerintah untuk bisa menangani ini? Sementara demikian Mbak, terima kasih. Ya, terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia. Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki. DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya yang harus total dievaluasi. Kemudian terkait dengan cesium yang tadi menjadi masalah di Cikande, tentu saja kami akan melakukan fungsi pengawasan dengan komisi yang terkait, ada komisi lingkungan hidup, komisi industri dan lain sebagainya nanti untuk bisa mengawasi dan itu tidak boleh terjadi lagi dan harus dievaluasi dan sekarang ditutup karena itu akan merugikan masyarakat yang berada di sekitar di situ. Selamat siang Mbak Puan, Pak Dasko dan juga Pak Saan. Saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Kalau lihat dari sidang paripurna salah satunya membahas pengesahan rancangan undang-undang BUMN. Mungkin ada tanggapan setelah
tadi disahkan. Kemudian juga titipan pertanyaan dari teman-teman soal ucapan untuk HUT TNI besok. Mungkin dari DPR juga sudah ingin menyampaikan. Ya, undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BPBUMN, semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Kita lihat implementasinya setelah ini ada perubahan undang-undangnya, tentunya sudah ada payung hukumnya untuk bisa diimplementasikan atau ditindaklanjuti di lapangan. Ya HUT TNI nanti setelah mau HUT baru kita sampaikan apa ucapan dari DPR. Mbak, satu lagi Mbak, Faisal Mbak dari RMOL. Izin bertanya soal yang ramai di media sosial Mbak belakangan ini soal razia plat Aceh kalau tidak salah di Sumut ya. Ini respon DPR seperti apa ke depannya? Karena ini dianggap berpotensi memicu ketegangan antar daerah, kira-kira begitu Mbak. Iya. Ya. Ya, terkait dengan isu yang viral ya di media sosial terkait dengan razia plat bernomor Aceh dari wilayah Medan Sumut jadi Medan, justru hal itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan berbagai ketegangan antar daerah. Kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, jadi tidak boleh ada ego apalagi lintas daerah ya, jadi benih-benih seperti itu harus ditiadakan. Apakah kedepannya bakal memanggil katakanlah Mendagri begitu untuk menindaklanjuti? Ya tentu nanti kita akan coba sampaikan kepada kementerian yang terkait yang membidangi soal kepentingan daerah. Cukup ya? Ya, kita akan coba nanti cek, tapi yang penting penanganannya harus tetap secara cepat dan agar tidak merambat ke gedung-gedung yang lainnya. Jadi nanti DPR akan cek baik secara lapangan maupun kepada instansi yang terkait. Ya, cukup. Terima kasih. Sampai ketemu bulan depan.